Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Star Bina Warga GKI. Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Kak Bulan berharap kalian baik-baik selalu ya. Adik-adik, apakah pernah mendengar kata sida-sida? Sida-sida adalah orang kepercayaan atau penasehat untuk raja atau ratu. Nah, kali ini ada seorang sida-sida yang datang dari Ethiopia. Ia adalah utusan dari Ratu Sri Kandake untuk beribadah ke Yerusalem. Dalam perjalanan pulang, ia terlihat sedang membaca sesuatu. Yuk kita cari tahu apa yang ia baca. Malaikat Tuhan berkata kepada Filipus, katanya, "Pergilah ke sebuah jalan yang sunyi di sebelah selatan ke jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza." Setelah mendengar perintah itu, Filipus langsung berangkat ke jalan tersebut tanpa tahu apa yang harus ia lakukan di sana. Filipus melihat sebuah kereta sedang lewat. Dalam kereta itu ada seorang sida-sida dari Ethiopia. Filipus segera mendekatinya, dan ia melihat sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Filipus bertanya kepada sida-sida itu, "Hai Tuan, mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Orang Ethiopia itu menghentikan membaca, menoleh kepada Filipus dan berkata, "Bagaimana aku bisa mengerti kalau tidak ada seorang pun yang membimbing aku untuk mengerti isi kitab ini? Apakah engkau tahu arti isi kitab ini? Kalau Tuan mau, aku bisa menceritakannya kepada Tuan." Orang Ethiopia itu menyuruh Filipus naik ke dalam kereta dan duduk di sebelahnya. Sida-sida itu mulai bertanya-tanya kepada Filipus tentang kitab Nabi Yesaya. "Tentang siapakah Nabi Yesaya menuliskan ayat ini? Apakah tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Kitab Nabi Yesaya yang mereka baca adalah dari Yesaya 53 ayat 7-8 mengenai nubuatan tentang Tuhan Yesus. Kemudian Filipus menceritakan tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka lalu melanjutkan perjalanannya dan sampai di suatu tempat yang ada airnya. Lalu kata sida-sida itu kepada Filipus, "Lihat, di situ ada air. Apakah ada halangan jika aku dibaptis sekarang juga?" Kalau Tuhan percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati, maka tentu saja tidak ada halangan untuk dibaptis. "Ya, aku percaya bahwa Tuhan Yesus anak Allah yang sudah mati dan bangkit untuk aku." Maka orang Ethiopia itu menghentikan keretanya dan mereka turun ke dalam air, dan Filipus membaptisnya di pinggir jalan. Setelah dibaptis, maka orang Ethiopia itu melanjutkan perjalanannya dengan sukacita, karena ia sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Adik-adik, dari cerita itu, Filipus memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus kepada sida-sida itu. Oh ya adik-adik, Filipus yang memberitakan firman Tuhan kepada sida-sida itu adalah salah satu dari 7 diaken, karena di dalam Alkitab ada beberapa nama Filipus. Tugas dari diaken adalah melayani jemaat di gereja. Oleh karena pertolongan Roh Kudus, sida-sida tersebut menjadi percaya dan akhirnya minta untuk dibaptis. Nah, begitu pula dalam kehidupan kita. Kiranya adik-adik mau menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar. Misalnya, papa, mama, adik, kakak, mbak yang membantu di rumah, teman bermain, teman di sekolah, dan sebagainya, agar mereka bisa juga merasakan kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Ini seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam Injil Matius 28 ayat 19. "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa di surga,
Terima kasih untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan, agar kami dapat menceritakan tentang kebaikan-Mu kepada orang di sekitar kami, agar mereka juga dapat merasakan kebaikan-Mu dan percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.